Aduh. Luar biasa pada Mas Dani dan juga Rido. Ini satu panggung begini mungkin Pak Danang ada message yang ingin disampaikan gitu kan, dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang kemerdekaan nih. Ya. Terima kasih Mas Zaki. Ya. Saya selaku Dirjen Potan di sini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Saya ngambil 2 quote dari Pak Soekarno, ya. Ini saya pikir presiden pertama ini luar biasa. Kenapa saya sampaikan? Coba bayangin beliau menyampaikan, berikan saya 1000 orang tua, saya akan cabut Gunung Semeru, ya. Berikan saya 10 pemuda, maka saya akan guncangkan dunia. Artinya apa? Beliau ini adalah orang yang visioner, ya. Beliau sangat tahu bagaimana Indonesia ini mempunyai potensi yang luar biasa, ya. SDA-nya, khususnya SDA-nya, ya. Kita tahu sendiri. Kadang ada seorang penyanyi menyampaikan tongkat kayu bisa menjadi tanaman. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kemudian quote kedua, nah ini yang perlu kita perhatikan. Beliau menyampaikan di sini, ya, perjuangan saya lebih mudah karena mengusir penjajah. Tetapi perjuangan kalian nanti akan lebih susah karena apa? Akan berantem dengan saudara-saudara kalian. Ya, kita bayangkan. Sejak 45 merdeka, ya, banyak sekali pemberontakan. Ini terbukti. Artinya seorang proklamator, ya, Pak Soekarno ini begitu hebat. Nah, sekarang kita melihat, Mas, kita sudah mempunyai 6 kepala negara. Pak Karno, ya, dengan orde lamanya, Pak Soeharto, orde barunya, kemudian Pak Habibie, kemudian Pak Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, sekarang Pak Jokowi. Kita sebagai bangsa jangan lupa, kalau Pak Karno bilang tuh jas merah, jangan lupakan sejarah. Kita sekarang duduk di sini, ya, kita bisa melakukan tugas kita masing-masing karena beliau, ya, sesuai dengan zamannya. Pak Karno zamannya tantangannya beda, Pak Harto tantangannya beda, Pak Habibie beda, Pak Gus Dur beda, sampai sekarang Pak Jokowi tantangannya beda, ya. Apalagi sekarang ancaman itu sudah luar biasa, khususnya yang tidak terlihat. Ya, saya berharap dalam kesempatan ini, mari kita sebagai warga negara Indonesia, ya, bagaimana kita bisa mentaati pemerintah, ya, dengan aturan-aturan yang ada, ya. Tujuannya apa pemerintah? Bagaimana Indonesia ini segera keluar dari pandemi, kembali menjadi, ya, bebas seperti dulu. Kita tanpa masker, kita bisa melakukan. Tadi Mbak Maya sampaikan, dengan kondisi seperti ini susah, ya. Entertainer, ya, Mas ini juga sampaikan, semuanya susah. Musisi juga nggak bisa lagi, ya, bermain live nggak bisa lagi, sangat terbatas. Beda, Mas. Beda. Saya rasa itu, Mas, ya, dalam kesempatan ini mungkin nanti dari Mas Dani, kemudian Mas Rido akan memberikan beberapa hal gitu. Iya, karena tadi kita udah ngobrol juga sama Ivan, sama Luna, sama Lukman juga gitu tadi ya. Kita harus mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan apa yang betul-betul kita berikan kepada bangsa dan negara. Tadi Kak Ivan dengan karya-karya desainnya, dengan mengangkat budaya dalam karya desain bajunya, terus go internasional. Luna juga menjadi entrepreneur dengan film-filmnya, semua karya-karyanya untuk bela negara. Nah, sekarang kalau untuk Om Rido, nah ini kawan saya kalau travel, kalau apa main-main sama Om Rido juga nih, kita udah lama nggak ketemu juga Om Rido ya. Apa kabar Om Rido? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Saya ke Om Rido dulu. Kalau untuk mengisi kemerdekaan nih, versinya Om Rido sebagai musisi dan juga aktivis lingkungan, kira-kira apa sih langkah konkret yang dilakukan oleh seorang Rido Hafidz? Kalau dari aku sih sebetulnya yang paling simpel sebagai musisi ya berkarya sih. Suaranya kurang keras. Serius? Enggak dibuka aja. Oh, oke. Tenang aja. Berkarya sih paling penting. Karya ya? Karena aku musisi ya, gitu. Jadi hal yang paling dasar banget ya emang berkarya gitu. Ya. Jadi selain itu juga memang kalau untuk aktivis lingkungan, buat aku hal yang paling utama sekarang kan Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia penyumbang kedua sampah plastik di laut. Dan itu salah satu yang harus kita concern juga, bahwa 71% wilayah kita adalah laut. Jangan sampai kita mengorbankan hal-hal aset besar kita jadi rusak gitu. Dan yang membedakan negara kita sama negara lain adalah
sumber daya alam dan budayanya. Bagaimana mungkin misalnya, di Papua, bagaimana mungkin Western parotia burung itu nggak punya rumah lagi, karena burung itu nggak hanya ada di sana, nggak akan ada di tempat lain. Endemiknya di sana gitu. Jadi kenapa kita harus concern terhadap lingkungan juga, karena memang itu yang membedakan kita. Kebudayaan juga seperti itu. Kebudayaan kita berbeda, sama yang membedakan kita adalah kebudayaan kita. Gitu. Kita bisa masuk banyak pengaruh budaya dari luar, tapi kita punya jati diri sendiri, kebudayaan kita itu. Jadi buat aku kayak lebih concern ke situ, kayak ya bermusik sebagai musisi, dan juga ngelihat kita kan suka liburan ya, ke pantai. Masa kita suka lihat pantai kita kotor? Kita mau berjemur, kita harus bersihin pantai dulu, baru kita berjemur. Kenapa kita nggak pikir sendiri bahwa ini titipan anak cucu kita, buat kita jaga gitu loh. Dan ini kalau ini pemberian Tuhan pun bukan semata-mata kayak ya pemberian Tuhan aja, tapi memang harus kita jaga gitu. Iya, oke. Nah, kalau dari secara sisi seorang musisi, langkah konkret yang saya sempat tahu juga, Om Rido sempat buat penggalangan dana untuk para gitaris di masa pandemi ini. Yeah. Itu mungkin bisa diceritain sedikit sebagai sebuah langkah konkret mengisi kemerdekaan di era sekarang ini. Itu bisa ada cerita sedikit nggak, Om Rido? Poinnya sebenarnya saling merasakan sih gitu. Mungkin kalau aku masih bersyukur bahwa masih bisa ada yang bisa aku kerjain di luar itu, tapi belum tentu semua musisi di luar yang bisa mendapatkan hal yang sama seperti aku gitu. Terutama gitaris. Kita punya grup gitaris, WhatsApp gitaris, itu banyak sekali teman-teman gitaris itu udah mulai ngejual senjatanya. Bagaimana mungkin tentara menjual senjata, terus perannya kayak gimana, ibarat kayak gitu kan? Bertahan hidup yang iya, buat bertahan hidup kan kasihan juga gitu. Sementara ada juga musisi-musisi yang lumayan keras pemikirannya, artinya gini, hidup gue dari musik, jadi gue nggak mau bikin apa-apa lagi. Artinya kalau misalnya kayak gue masak ya emang gue suka masak gitu misalnya gitu ya. Tapi mereka kayak ada unsur gengsinya juga gitu loh. Itu yang sebenarnya yang disayangkan seperti itu. Nah, terakhir tuh aku, Dewa Bujana, Opi Andaresta sama almarhum Baron di bulan Oktober kemarin kita bikin penggalangan dana untuk gitaris, dari gitaris untuk gitaris. Dan alhamdulillah disupport sama negara juga, dalam hal ini Kementerian Pariwisata juga membantu ini, dan alhamdulillah banyak banget musisi-musisi terutama gitaris ya yang membutuhkan dana. Dalam hal ini ada keluarga yang sakit atau dia yang sakit, sampai ada yang udah meninggal pun kita support gitu. Gitu. Jadi Oktober kemarin kita bikin namanya Gitaris untuk Negeri. Tagline-nya emang dari gitaris untuk gitaris. Tepuk tangan buat Om Rido. Nah, kalau kita sekarang beralih ke Mas Dhani. Kita udah kenal Mas Dhani sebagai salah satu musisi. Mas Dhani mau kopi lagi? Juga. Mau ya? Mau kopi lagi? Ayo. Udah habis Bang Mas Dhani kopinya? Udah. Udah. Langsung habis, enak. Coba kopinya. Udah. Oke, Mas Dhani gimana Kopi nih garing untuk mengisi kemerdekaan selama 76 tahun negeri kita merdeka, dari sisi Mas Dhani sebagai seorang musisi? Kalau dari sisi seorang musisi sih sudah selesai saya. Sudah selesai? Sudah selesai. Mungkin apa yang kontribusi yang kira-kira konkretnya selama kemarin sebagai Ya banyak lah, karya saya kan top-top semua. Ya. Udah? Pasti. Ya artinya gini, saya ngomong itu berdasarkan gimana ya? Ketika kita bicara sesuatu, kita udah punya karya gitu. Jadi enak, kayak Rido slang, enak ngomongnya itu enak. Kita udah punya karya, Ivan Gunawan udah punya karya gitu kan. Dan alhamdulillah sih banyak yang bilang karya saya bagus gitu di Indonesia ini, dan itu sumbangan yang terbesar lah buat generasi muda berikutnya kan. Menjadi menginfluence mereka. Iya dong, memberikan semangat bahwa bisa loh hidup dari musik itu bisa, jangan takut. Waktu saya lulus SMA, dulu belum ada contoh, apa bisa nggak ya menjadi musisi itu bisa menjadi apa, do for living gitu kan, untuk menafkahi keluarga bisa nggak sih dulu? Yeah. Makanya saya dulu mau kawin sama Maya kan nggak boleh bapaknya, karena nggak dianggap bisa menafkahi anak istri nantinya. Yeah.
ternyata kan bisa gitu kan. Maka dari itu Slank, Dewa 19 itu memberikan contoh lah kepada generasi ini bahwa kalian bisa gitu. Tidak hanya sekedar hidup tapi lebih dari cukup ya. Kalau kita lihat rumahnya Bim Bim kan kayak istana kan. Artinya bisa gitu, musisi juga hidup, apalagi kalau mengutip kata-kata dari Dirjen Haki beberapa bulan yang lalu ya, ketemu sama saya. Seandainya sistem royalti itu beres di Indonesia, itu katanya saya itu musisi seperti saya, seperti Slank itu udah punya pulau harusnya. Wow. Tapi karena belum beres, ya belum bisa gitu. Maka dari itu buat saya musik udah selesai eranya. Maka saya masuk partai politik kan untuk langkah selanjutnya ya. Wow. Setelah selesai musik ya. Tos dulu. Aduh. sangat keibuan sekali dia. Perhatian. Itu kalian saya. Oke, kenapa bisa dibilang sebagai musisi sudah selesai, Mas? Sudah selesai karena saya nggak berkarir lagi di musik. Saya sekarang berkarir di partai politik. Nggak boleh disebutin partainya ya. Nggak boleh disebutin. Nggak enak sama Pak Menhan kan, nggak enak. Jadi nggak disebutin partainya. Tujuannya apa? Tujuannya ya politik itu kan tujuannya kan untuk memangku jabatan gitu kan, untuk memangku jabatan. Nah, kenapa memangku jabatan itu penting? Karena ada di teks lagunya Dewa 19 itu tahun 2009 bahwa segenggam kekuasaan itu lebih berarti daripada sekeranjang kebenaran. Kita nih di sini semua ngomongin kebenaran. Wah iya, yang ini benar nih, tanpa segenggam kekuasaan nggak ada gunanya. Bayangin aja seandainya saat ini saya berkuasa ya, seandainya. Dana penanganan COVID itu sudah habis 1.000 triliun 45 miliar. 1.000 triliun sudah habis untuk menangani COVID ini selama ini. Kalau saya pemangku jabatan, saya kasih 1 triliun buat musisi, selesai, dia udah nggak usah bikin macam-macam lagi, penggalangan dana segala macam. 1 triliun saja buat musisi, selesai. Bukan dikasih ya, tapi berupa pekerjaan. Ini ada dana 1 tahun untuk musisi 1 triliun untuk bekerja, misalnya di TVRI atau di mana, selesai. Nggak perlu menggalang dana, gitaris nggak perlu menjual gitar. Seandainya ada pejabat di negara ini yang berpikiran seperti itu, tapi nggak ada. Tidak 1 triliun pun untuk seniman. Padahal waktu kampanye, wah capek banget nih Slank belain, ya kan? Begitu udah menang, nggak dipikirin Slanknya. 1 triliunnya nggak dapet. Nggak usah 1 triliunnya, 500 miliar udah cukup buat kami seorang musisi. Maka dari itu penting untuk memangku jabatan. Iya harus. Saya berharap juga dari Slank juga ada yang masuk ke politik nanti. Kita sama-sama berjuang untuk ya our people kan musisi, seniman. Saya nggak optimis sih Mas Dhani sebagai politisi untuk kedepannya. Oh kalau saya lihat ya optimis banget saya. Optimis banget. Ya. Tepuk tangan dong buat Ahmad Dhani.